Di situ FOI apa bang itu? Dia mengatakan dari sisi ilmu pengetahuan berdasarkan IQ, apa IQ, jadi pengetahuan bahwa virus corona itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Daya lentingnya itu tinggi. Jadi misalnya sebuah virus itu jatuh, misalnya dari droplet itu misalnya 1 meter, setelah jatuh dia bisa melengking 2 meter dan seterusnya. Mereka itu jadi berpesan untuk selalu jaga kesehatan, kemudian hindari kemarahan, kemudian pertebal imunitas pribadi masing-masing, berikhtiar dari sisi kepada yang menciptakan, yang di atas, yang Maha Kuasa. Kemudian untuk menggunakan masker, jadi itu jaga mulut, mata, hidung. Mulut jaga mata, hidung, mulut itu, karena virus ini masih sulit untuk menembus telinga katanya, karena masih jauh. Dari situ di sisi itu ideal monizin membuat minum ganti. 1 2 tes. Ya, saya juga dengan ilmu rasa saya ini, bila kita itu merasa ada gatal itu, tapi rasanya itu panas, ya gatal tapi panas, tengselkit, hindari di seputaran itu. Nah di situ barangkali di situ ada virus-virus yang mengendap di seputaran itu. Cara untuk menghindari ini memang menggunakan rasa, ya. Kalau kita biasa tidak mungkin bisa, itu harus menerapkan rasa kita sendiri, karena manusia itu sendiri memiliki kontrol. Itu kalau kita berada di mana, misalnya di bawah pohon teduh, kadang-kadang di seputaran situ kok lain daripada yang lain, kok rasanya gatal, kemeranyas, itu lah kita hindari saja di situ, dan kita langsung basuh agar terasa panas gatalnya itu hilang. Itu rasanya gatal panas, itu rasanya tidak di luar kulit, di dalam kulit, rasanya di dalam kulit, kemeranyas itu. Kita segera menghindari dari lingkungan itu, karena di situ mungkin ada virus yang mengendap di seputaran situ. Itu Mas Ipung. Dan nampaknya kalau kita menengok pada supranatural, ya, di dalam keterangan supranatural itu gaya tarik bumi itu kuat. Ada gaya tarik bumi yang sangat kuat di situ. Jadinya manusia itu cepat lelah, itu ganti. Oh ya, itu saya mau pamit membuat minum kok, dilanjut dulu dengan Mas ya. Ada satu lagi tadi masuk pesan dari itu FOI. Apabila kita bepergian, kalau tidak lupa, ya, gembolo garam krosok, gembol atau membawa sedikit garam krosok. Bisa saya mau garam itu tak taruh nang plastik kecil loh, gembol. Apabila misalnya leher sekitarnya, kemudian tangan kita terasa kering tiba-tiba, nah itu ambil garam tadi, garam krosok, tapi ngendikane Pak Bambang, taruh di lidah, kemudian
bercampur dengan air liur kita sekitar sampai 10 detik beberapa, baru kita telan. Itu tuh membunuh virus COVID-19. Karena dia sifatnya sangat rapuh terhadap garam, karena dia akan membunuh asam aminonya di virus itu akan luntur. Itu intinya kita membawa garam untuk jaga-jaga apabila situasi memungkinkan, terasa leher kering, kering, mulut kering, itu padahal di situ belum ada. Kemudian apa yang terkandung di air laut, Anda menyampaikan kandungan seperti ini. Kemudian memberi saran pada uyah untuk menjaga apabila kita itu sedang mengalami kekeringan di tenggorokan, mengambil garam sedikit, kemudian beberapa saat di mulut itu nanti ditelan itu untuk mengusir asam amino itu tadi yang senyawa dengan virus, artinya menghambat. Itu betul itu, karena petunjuk Sang Ilahi itu air laut, ya, air laut, bisa air selatan, air laut utara sama saja, seperti itu. Jadi Pak Bambang, Dokter Bambang itu tanggap dengan sasmito ini. Ngono, karena Anda baru membuat wedang, maka lempar pada Masno. Wah situ NCT, wah situ Cici kentos. 1 2 1 2. Kegusi bangun. Napa maneh? Apa maneh? Ya kentenan ngomong kok apa maneh? Ono main uncal-uncal ketok ka. Ya, pamin ya. Iya, seperti itu. Jadi ada tanda alam air laut, tapi ditanggapi Pak Bambang garam, karena beliau memang ahli dalam bidang kesehatan, makanya tanggap. Itu tanggapan dari saya, jawaban. Ya begitulah ceritanya. Ini ada sebuah misteri lagi, sepertinya ada gaya tarik buminya itu kuat, sehingga manusia itu cepat lelah. Energinya itu kacau ya, energi alamnya kacau ini, energi tanah ini. Jadi, daya tariknya sangat kuat, begitu. Atau pertahanan tubuh kita tidak sehat, terlena oleh gaya tarik bumi, lemes. Begitu Mas Yayan Gati. Ya betul gitu loh. Jadi ya gimana ya, permasalahannya sih nggak sulit. Kalau masalah garam, dari dulu garam dongani sebareng omah-omah, ya kan, demit dan segalanya hilang kabeh, ora usah iku. Nah, Amin bersemedi ketemu banyu laut, ya cocok kok ngusir demit iblis kayak kan. Ya secara dilihat dari supranatural memang itu. Logika dari kesehatan kan
tentunya ada media, tidak harus menggunakan air laut. Nah, garam itu sendiri kan didapat dari air laut, kemudian diolah menjadi pertanian garam, masuk pabrik, menjadi cetakan, itu menjadi padat, kemudian dengan jodium juga, mengandung jodium. Ya sudah sinkron gitu, ganti. Tapi aja salah. Nganggo yodium kok ora pareng sebetulnya. Udah ada campuran nih. Nah, kono jajal wis nganggo garam halus ya, nganggo garam halus itu garam bata. Yang cetakan kan mengandung yodium. Nek nggo apa ngusir tolak bagi tolak bala atau ngusir segala lembut kan orang mempan, nganggone krosok. Kenapa pakai krosok? Saya tanya lagi. Kenapa nggak pakai garam bata? Itu loh Pak Amin. Karena krosok tidak ada campuran nih kan. Alami. Kalau untuk keperluan untuk alami. Kalau untuk kesehatan jodium, ya kan dibedakan itu, ganti. Seperti kita tahu bisa membedakan. Tapi seperti tadi ipung jupuk garam yang dapur, wis kandung yodium mau kan. Ya, dari pertanian garam di Kuwu, Beduk Kuwu, itu dengan alami sudah mengandung jodium. Itu garam yang paling istimewa kelas 1 itu di Kuwu, di Purwodadi, di Beduk Kuwu itu ganti. Ngerti ya kalau bisa sampai umumnya. Ya kalau garam dari sana, kalau sekop Beduk Kuwu. Kalau garamnya sekop Jakarta atau mung Jakarta sing krungu iki terus nganggo kayak uyah halus ya kan, itu krosok loh ya. Itu krosok, maksudku seperti itu loh. Kan orang tak mandi. Gitu loh Pak Menkan. Pak, nek untuk hal-hal yang sifatnya atau abstrak itu kan menggunakan garam-garam krosok. Kalau menggunakan kesehatan yang sudah diolah oleh pabrik dengan jodium itu kan mestinya untuk kesehatan, bukan untuk hal-hal yang non kesehatan, hubungannya dengan supranatural. Begitu Om Yayan, ganti. Itu seperti itu tadi. Jangan sampai dia bilang garam pakainya garam dapur. Dapur saya kan garamnya garam halus kabeh Pak Min. Jangan kan garam krosok kan. Betul. Ibu-ibu beralihnya garamnya ya dipadat kayak kuwi, atau garam yang sudah dikemas pabrik itu ganti. Itu sedangkan garam itu kan nggak ini satu pertanyaan Pak Min. Nah, ono waktu nenggonku kae nganggo telepati wong kae wongnya piye setelah kalau pelajari wongnya kayak apa kan. Ya begini, kalau menggunakan telepati itu sifatnya mempengaruhi. Kita mau hipnotis terapis ya, bukan hipno untuk negatif, untuk positif. Itu sifatnya mempengaruhi dari energi yang ya katakan sel-sel yang tadi saya bicarakan, sel memiliki atom berjiwa itu, jadi hidup ya, selnya yang tadinya itu kurang bersemangat atau kurang hidup itu, maka kalau kita pengaruhi dengan energi supranatural, dia bangkit. Nah, kebangkitan itu tersendiri tergantung orangnya yang cara menggunakan, mau positif atau mau negatif. Kalau mau positif kesembuhan, negatif ya terserah itu. Dan cara kehidupan itu sendiri berubah. Tadinya ngelokro tidak bersemangat menjadi semangat.
Pak, melarikan diri. Saya bontot. Hilang masuk. Nggak tanggung jawab beliau. Ayo, karang nyemeh. Iya. Saya sudak-suduk sih. Nah, istilah Mas Ton ora serutak-serutuk ya. Istilah Mas Ton seruntal-seruntul. Oh, bener. Tuh, cocok saya suntar-suntur. Nganggo seh abu, tapi ya suntar-suntur ya ora pantes ya. Ketabrak karo sepleteran ya. Iya, aku entek betul. Betul. Wah, dituki kursi wasito NCP. Ngono ya. Ke babu ki karo nyambi sahur apa ya kok ngomong hilang ya. Iya kayaknya kalau sahur. Kalau jeruput kopi, ya kemungkinan ya kayak ono. Tidak lebih dan tidak kurang kan. Betul ya. Ya jangan tahu ndang ya. Wai ditusi wet wasito NCP. Ngilang ya. Terus yang jam 4 ya, selongkar subuh. Sampai saya ya. Yo, podo-podo. Ora nutuke ngantek pol padha-padha piye? Ya podo-podo kan podo-podo. Foto-foto ya sami-sami. Betul, Adik. Ayo ngejak ngebiar malah KO piye? Siapa sih kau sapa? Sedulurmu nganu ketua Komandan. Iku kan ngebiarin gue sahur sih. Belum sahur, aku waktu ngomong mbak siapa ya? Ipung ya salah, aku kesempatan tak go mangan kan. iya ya kayak kue ganti Wes, kayak gitu. Ya, pokoknya wes sahur, Pak Amin. Wes sahur. sudah sarapan ganti Iya, aku kari ulung ngentek kopi ya, dari sini separuh kopiku kari. yo ya kita ya aku sewong iki ngentekke banyu sak bigen ngombe ngombe leren ngombe terus Ngombe ras pira ngombane iki lho, Pak. ngombe Jadi Mas Yayan ringkesannya tahu ya Mas Yayan ya, ringkesannya kan di. Banting. Tahu Pak Agus, nggak usah khawatir tahu. Kan mending belajar nggak pakai duit ini ganti. Iya nggak usah pakai duit. Nanti ya tadi seperti tadi tuh yang diceritakan tadi, nggak usah pakai duit. Itu Pak Yayan. Jadi senang bersyukur. Bersyukur ihsan itu merasa bersama Allah dan ya yang dirasakan tuh senang bahagia itu kemudian karena bersama Allah ya bersyukur namanya itu. Kemudian kalau ada ya memberi. Nah satu lagi itu doa kepada kedua orang tua, itu namanya orang saleh tuh itu aja ringkesannya 3 itu Kang Yayan Gandhi. Iya saya menyesal dulu, anak saya kasih sama Saleh kan udah beres ya ganti. Ya harusnya kasih nama Soleh ya ganti. Oh enggak, yang lainnya juga bisa itu asal nama-nama itu baik.
itu, dan biasanya itu nama itu berkaitan dengan kehidupannya, kegiatannya itu Kang Yayan. Nggak apa-apa demikian itu, dan dia salah juga mudah-mudahan gitu Kang Yayan ganti. Susah bagus Pak, aku susah bagus. Kerja enggak, apa-apa enggak, ya tidur, makan, susah lah. Iya Kang Yayan, saya sebentar ini diperingati sahur Kang. Kang, dilanjut. Ini sahur, ya Pak Amin ya. Iya kali Lagi. Ya iya nih, Amin, Pak Amin, Pak Amin. Mas Tuki, Pak Amin terus yang diamin nesu. Kan dia juga Amin Tukimin kan. Wah, jenenge M Tukimin ora ramine M Tukimin. Nek sing siji Amin Arifin. Ngono lho, jadi wis di kandhani karo Mas Tan, panggilnya Mas Tuk. Iya. Itu Tukimin. Heru podo heru akeh kan. Yo Heru akeh. Heru Nugroho, Heru Susanto ya akeh. Nek jenenge padha ora apa-apa, jeneng Heru ora padha, iki jenenge ora padha kok. Gitu loh, Mbah Yayan. Mbah Yayan. kowe karo sapa mbak sing ning endi kowe? Kowe Pak Kaji. Mbah Yayan sing ning kebon, kowe ning kebon dongkal. Oh, kowe sing ning kebun karo ngomong kan sejen Mas No. Iya, nek ning kebon beda ngene sepatu kae kucing, dawa kae. Ben saka tulo ora nyatek sikile. Nah nang omah ya ora. Kit sing ngomong sapa kit jarene? Sing ning ndi ki sing ngomong? Sing ngomong kowe brewangane. Yo bener. Mulane aran-aran kelalen. Heru Anugroho, Heru ki ngerti tapi bisa nek wong sejen ya. Sejen wonge kan deh. Sejen di takone di Blok Konsultor aja. Kowe Yayan, assalamualaikum. Ki sing ngomong di Mbak? Sing jerone macan apa sing ning kebun kan deh? Kebon. Mas No. Sing jero macan hati-hati Mas No. Wis omongan sing dicatek macan. Macane untune entek kok. Nek nyatek ora lara malah keri. Aduh. Iya, men hati-hati Mas. Lawan bahaya Yan. Karo macane wae diprikem tok macane sampean. Jangan dene macane jangan diuntung kok macan-macan. Sekarang diuntung nanti sadar apa-apa malah kerito. Ki asline ren macan ki mau nerke kuwe Mas No. Nyong de kuline wong dongkal meneh, Mbak Yayan dolan. Lah Mas Yayan lunga takon sampean kenal kiye? Wong kuwe kenal lo Mbak Yayan. Kuwe aku nyong kuwe. Nyong ta lewat ono wedi. Ayo kuwe citon. Sisane wedi. Ana sing jaga wae, kuwe citon ganti. Ya, jinya wis ngerti biasa dolanane Mbah Yayan terus. Wis ngerti ora aku teko macane malah dekem karo dingklu tok. Ngerti sedulure teko ora apa-apa. Nek mbuh nek sing teko jenengan. Ya ora, lek tetanggen den no. Mat pelem bukan nyamplung pelem. Mlebu mono bocah pirang-pirang mlayu kabeh Mas No. Kowe riwayate bocah kowe lagi sekolah ning kono ganti. Bocah yang beling-beling sih, jadi doyak macan. Melongon bedut ngendean nakal. Ora pan salat. Pancen pertamane njukut pelem tiba kan memiliki karakter sendiri-sendiri dari sifat kelahiran. Ada kelahiran seperti Mas No nek ngendika itu pagi Senin Pahing karakter ini lah seperti itu. Nah, pembangkitan seperti itu dibangkitkan dari energi jiwa menjadi energi sadar. Gitu. Jadi beberapa faktor kalau belajar ke
masuk di dalam kejiwaan itu harus beberapa faktor harus kita kupas sehingga tuntas agar manusia itu sendiri jadi lurus. Tadinya itu pikirannya kacau ya, kacau, bisa lurus kembali, bisa berpotensi gitu, ganti. Maksudku ono kan aku urung nangani. Dek njaluk aku kon melu nangani. Tapi aku takon karo kono. Jeroan wis buang kabeh, wis sing ono nempel-nempel buang kabeh. Oh belum. Saya belum, ranahnya belum ke situ, baru membangkitkan jiwa kepercayaan gitu, ganti. Iya, tak kira wis dibuang kabeh. Tak pikir tapi ono cekelane ono kae Om ganti. Banyak cekelan dari beberapa orang sepuh, ada labu, ada mau seneng busuan sih. Dia suka dengan belusuan di tempat yang wingit gitu, ganti. Iya. Itu. Tapi busukan dia atau cerita sekarang aku ganti. Nggak tahu kan apa namanya, visnya kan bisa dilihat dari pandangan mata, itu kan bisa dilihat dengan anatomi bahasa anatomi, gerakan tangan, gerakan olahraganya itu. Kalau bicara Anda cermati dan matanya itu Anda lihat sampai sedalam itu, nanti kan kelihatan. Contoh orang berbohong ya, orang berbohong itu kalau dipandang matanya mesti tidak lurus, goyang, matanya mesti goyang, dan tangannya itu kadang-kadang misalnya kayak kukur-kukur utawa pijet-pijet jempol utawa tangan, garuk-garuk, itu tanda untuk mengelabui yang dibicarakan. Di anatomi itu seperti itu. Jadi gerakan tangan, mata, olahnya dia, cara berduduk, cara apa itu kan bisa dicermati. Kalau dipandang, kita memandang pada lawan bicara kita itu dipandang dengan gerak-gerik dia, itu anatominya itu kan bisa dilihat. Oh, berarti bicaranya dibohong. Oh, itu benar. Bahkan ada tanda kejujuran itu ada di tengah asnya itu jantung. Itu tanda kejujuran. Tanda yang tidak jujur kanan dan kiri. Di antara puting kita itu sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau itu ke kiri, itu kebohongan. Kalau punting yang kanan itu tidak bohong, juga tidak jujur, artinya itu masih semu. Itu kalau sudah dia itu ada tanda getaran di as tengah di antara jantung ke atas, itu berarti betul-betul jujur. Sebetulnya manusia itu membawa kunci kejujuran ada. Tergantung bagaimana kita mengolah dengan rasa kita. Gitu. Seperti itu, ganti. Y7G. Ya, sebentar Mas Yayan. YD1LGS, silakan, go ahead. Iya, ini beberapa detik ini saya jadi susah sekali karena rapat. Demikian Yankee Charlie itu golep Charlie Yankee Deltawan 5 golep Foxtrot. Iya.
Demikiannya, semoga sehat walafiat, panjang usia, awet muda, luas rezeki, luas kebaikan. Amin untuk semuanya. Demikian, itu tadi dada ya, dada itu puting kiri, kanan, dan tengah. Nah, itu kan. Dan itu kalau hati itu, hati batin itu di dada. Kalau otak pikiran itu di kepala, itu ada kanan, kiri, tengah, itu di kepala. Dan akal itu juga sebetulnya otak, itu akal itu. Ya, lihat saja di kamus itu, baik itu kan bahasa Arab itu, akli itu pikiran, otak. Demikian. Nah, kalau batin, hati itu adanya di dada. Demikian. Jadi benar itu. Hati itu selalu baik hati. Menunjuki kayak benar, takarub itu hati itu. Demikian Pak Amin Gandhi. Dewan LCF itu JJ. Ya Gus Bon, ya, seperti itulah pelajaran dulu. Lalu sembari membuka lembaran yang tersimpan, semoga menjadikan keseimbangan kita berinteraksi pada hari ini. Wasitu Dewan LCF Wasitu JJ Gentos. Situ JCJ yang kita tawan 5 gol Fox. Yang mudah-mudahan masih inget ya nama guru yang dari Cirebon, Ke Marsuki, atau dipanggilnya si Mamadan. Demikian, ya penemu Budi Suci atau apa itu. Itu Pranasakti, penemu Pranasakti itu dari Cirebon. Iya Pak Amin, monggo Pak Amin dilanjutkan lagi. Saya standby lagi Pak Amin Gandhi. Iya, kebetulan ada gugah-gugah di sini, gugah sahur. Sebentar lagi kita sahur. Iya, kembali Dito KQC, seperti itu Mas Yayan Gati. Itu urung dibuang apa urung ya? Tak foto dia ya Pak. Iya, kalau memang dibutuhkan ya harus dilepas, menjadikan yang energi murni. Karena di pelajaran Toriko itu sendiri ada istilah yang di dada itu ada 4 atau 5 ya. Lutfi, Kafi, sebentar, Ismudat, Lutfi, Kafi, Ruh, Siri, berapa itu 6? Ismudat, Kafi, Lutfi, Ruh, 5 apa itu? Jadi beberapa istilah Toriko itu kan dipelajari sifat-sifat di dalam tubuh. Sampai ada Lutfi, ada Kafi, ada Ruh, Siri, Ismudat, itu dipelajari semua itu. Seperti itu, kembali ke Gus Don Ganti. Rezeki ini seret teman sih. Rezeki ini seret apot ditarik nanti. Begitu ya Mas Yayan. Iya, itu harus dibangkitkan gitu agar orang loko. Karena ini ya, sebetulnya manusia itu kalau dari ilahiyah itu hanya 4 yang dikuasai. Namun ada campur tangan dari jin-jin yang masuk hingga berpengaruh pada kehidupan. Gitu Ganti.
Tapi kan lah nek koyo ngono kan dia ora tahu apa ya, ora tahu kebuka gitu loh di satu sisi. Tapi ya tak telusuri alon-alon karena dia kan tiap hari tak kone nih gitu ya, takon macul, takon opo, pokoknya gerak lah dan Oh ya, bagus. Bagus. Ya, saya mencoba untuk menelurusi 4 ya. Menelurusi 4 itu kalau manusia yang belum terpengaruh oleh beberapa hal gaib seperti jin itu mempengaruhi campur tangan pada manusia itu ya, jin korin ya, jin korin itu juga berpengaruh pada cara berpikir tuh. Kemudian ada lagi itu jin ifrit ya, jin ifrit itu mengaruhi pada jiwa. Jin Jafar itu mempengaruhi manusia pada punting kanan dan kiri ya. Dan kemudian yang terakhir itu jin Saka. Jin Saka itu di bawah pusat, di atas kemaluan, di tengah. Nah, manusia itu kalau sudah terpengaruh atau campur tangan jin-jin yang ada di situ, maka manusia itu seenaknya untuk melakukan kegiatan dan juga menjadi brutal, bisa jadi alim, tergantung jinnya itu mau apa dan manusia itu tergiring untuk apa, kemana. Kalau sudah terpengaruh atau campur tangan dari jin-jin, maka kita menjadi terpengaruh kemurnian ilahiyahnya ganti. iya. Wah, sahur saya aku Ya, sebentar lagi sahur, baru ngenget gitu ganti. itu narik rezeki ini sih rodok kangelan aku pamin. Jadi kan harus ngatur, tapi ditarik dengan Melayu gitu loh kan. Ya, gini, kalau pandangan saya ya, karena di dalam Asmaul Husna itu begini. Nek Gusti Allah itu orang merubah dari manusianya. Bila manusia itu sendiri tidak mau merubah nasibnya sendiri, itu di dalam Asmaul Husna itu sendiri Allah itu berkata ya, atau menyampaikan, sing sapa eling maring ingsun bakal wenehi ngerti to ngeki marang jeneng sira. Nah, kene Asmaul Husna. Jadi ada apa istilahnya itu, ada pesan pada sang kholik seperti itu. Makanya kalau manusia yang sedang kalut atau terlena pada sesuatu keadaan, kembalikan pada pesan-pesan tersebut ganti. Khawatir kayak Pak, kayak dosa sopo ya ngono lho, dosa sopo kok sampai rezeki ini kontek ya ngono lho, maksudnya kayak ngono angel banget loh. Wis ngarep mata melesat gitu loh kan. Ya, kalau itu ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Artinya itu harus bertobat, karena tidak tahu barangkali dia itu dosa besar terhadap kedua orang tua. Satu, dosa yang paling sulit untuk mencari rezeki adalah dosa kepada orang tua sendiri. Mau
apa saja yang dilakukan gagal. Karena apa? Dosa dari orang tua. Itu yang pertama. Dosa yang paling besar dan dosa yang paling untuk cerinteti kegiatan. Bahkan sampai ke rezeki. Jadi gagal terus, coba dikoreksi. Apakah pernah dengan orang tuanya itu marah-marahi atau tidak patuh atau tidak taat kepada ibunda gitu? Mesti ada. Kalau iya, itu ditanya secara jujur. Kalau memang dia mau mengatakan jujur, dia akan menyampaikan, dan itu harus segera bertobat. Satu, kepada orang tuanya tidak akan mengulangi. Kedua, pada Sang Ilahi tengah malam dengan istighfar yang banyak sehingga merasakan getar dan menangis sendiri. Itulah tobat yang hambanya terhadap Tuhannya gitu ganti. Nek salate jalan kenceng, ora bermasalah, kabeh wis berjalan kenceng. Eta amati lho, Pak. Gitu. Sing tapi kok angel temen betul-betulane gitu, tarik-tarikane lho, maksudnya ditarik rezeki sebagian ning ngarep proyek di depan mata umpama kaya gagal. Permasalahan sepele, ya ngono lho. Maju maneh, entuk neh, gagal maneh. Ana sing sliding, ana sing mangan tempat kumpuli, ya ngono kan. Ya, itu ada beberapa faktor yang perlu dibenahi. Ya, katakan kalau memang mau jujur, sampaikan aja kejujurannya itu bagaimana. Apakah kejujuran itu dengan secara ikhlas, dengan hati nuraninya itu benar-benar dia bilang seperti ini dan seperti ini kan gitu. Mesti ada yang tersimpan dan tidak mau dikeluarkan karena merasa takut kalau itu terbongkar rahasianya kan gitu ganti. Itu di depan mata semua udah. Rezeki dia udah di depan mata tapi melayu kap. Iya, itu kuncinya hanya itu dok. Tengah malam dicoba, tengah malam meratapi ya, tengah malam itu meratapi kehidupan. Di saat saya kecil, ya Allah atau ya Tuhan atau yang kulit, saya merasa salah kehidupan saya semenjak saya dilahirkan bunda saya sehingga sampai segini besar dan berkeluarga, dan saya benar-benar berdosa kepadamu ya Tuhan atau ya Allah. Saya bertobat. Sering dilakukan dan diucapkan dengan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka kalau Tuhan akan membuka dengan rahmatnya itu getar rasanya, dan getar itu akan menjadikan mata itu bisa mengeluarkan loh, dan tidak berdayanya itu akan menangis. Itulah tanda-tanda Tuhan memberikan hidayah, mengembalikan apa-apa yang pernah dimiliki. Misalkan misalkan dulunya itu pernah sukses berhasil, kemudian kenapa sampai tidak bisa berhasil, gagal, itu ada sebab dan akibat gitu ganti. Iya, 12. Kita telusuri gitu, tak telusuri, tak kongkon apa ae pokoknya ganteng. Ya, sebentar di belakang Anda juga mau urun rembuk. Silakan di sini Yangki Charlie itu golep cari golep dengan operator M Tuk, silakan ganti.
yang Charlie itu golop cari golop yang deltawan 5 golop offset itu benar ya. Pak Amin, Pak Tub itu benar, itu orang tua. Itu minimal doa ya, minimal doa. Sebab orang saleh itu di bacaan tahiyat juga di sholat itu ada itu. Wala ibadillahi sholihin, orang-orang yang beribadah, ibadah sudah mungkin sholat ya. Dan salihin, orang saleh itu mendoakan kedua orang tuanya. Saleh itu mendoakan kedua orang tuanya. Syukur kepada anak-anaknya. Demikian. Jadi berdoa kepada orang tua. Jangan-jangan ini doa nggak ada, ini doa. Gitu. Doa kepada orang tua yang leluhur gitu. Kemudian mungkin pada ya sisi kanan sisi kiri para sahabat gurunya gitu, dan kepada anak-anak cucu juga, sehingga anak-anak itu tidak malah melawan gurunya. Ini sekarang kan banyak anak yang melawan gurunya, malah memenjarakan gurunya ke pengadilan itu. Dan itu tidak akan kalau orang tua berdoa kepada anak-anak dan cucunya. Demikian gitu Pak Amin, saya menambahkan saja ganti. Iya, Dewan LGF itu betul, itu Gus Bon, betul. Karena dari apa yang disampaikan para guru, orang tua itu tidak akan salah, itu benar. Namun sebenarnya jadi murid atau jadi putra itu harus tahu diri, itu betul ya. Kembali ke Mas Yayan, jadi anak tersebut atau orang tersebut yang sharing pada Anda yang mengalami seperti itu, mungkin ada sebab dan akibat. Sebab akibatnya itu belum bisa terungkap karena rasa malunya ada, tidak mau membeberkan apa-apa yang pernah dialami. Jadi masih tersekat dalam peristiwa-peristiwa yang masa lalu itu, tersekat, tidak mau fair. Makanya belum bisa terlepas dari apa ya kanugerah yang akan diberikan, mesti lepas terus. Mau dapat hilang, itu karena ada sebab dan akibat gitu ganti. Yusi ganti. Iya, tadi dada Naksabandi Kodiri ya, itu juga ya 4 hal itu kayaknya dipelajari itu dari Naksabandi Kodiri ya, itu Pak Amin ganti. Ya, Solo peningkatan itu namanya Solo Neditoreko ya, Naksobandi. Iya, yang saya pegang Naksobandi gitu ganti. Iya, Naksabandi itu dari sahabat Abu Bakar, itu Naksabandi sumbernya sahabat Abu Bakar yang setia kepada nabinya pada Rasulullah SAW itu sahabat Abu Bakar. Kalau Qodiria itu dari Syekh Abdul Qadir, dan silsilahnya terkait ya dengan Nabi Muhammad, keluarga juga itu Syekh Abdul Qadir. Demikiannya, selamatlah Pak Amin YC 7CD yang ke Deltawan 5 golop pokret ganti. Ya, Dewan LGF situ Cici Cirebon ya. Baik Gus Bon, hanya sekilas pandang saja, tidak berkelebihan, karena ya itu hanya pribadi yang sebetulnya kalau kita sedikit saja
sedikit saja kita menyampaikan sebetulnya salah ya, karena tidak diperkenankan untuk secara apa namanya pengalaman-pengalaman di situ tidak boleh disampaikan. Kata beliau itu mursyid, pada guru mursyid tidak boleh, itu harus antara guru dan murid. Itu hanya saya menyampaikan pandangan di luar saja. Wah situ LGF wah Diwan LGF, wah situ cici kentas. Mas Amin, Mas Amin masuk. Siap, silakan. Wah Diwan LGF kok suaranya nggak kompresor, ngeri ya. Di. Oh iya, itu Amin. Itu karo dirimu. Solo, peningkatan itu namanya Solo Netitoreko ya, Naksobandi yang saya pegang itu ganti. Iya, Naksabandi itu dari sahabat Abu Bakar, itu Naksabandi. Umurnya sahabat Abu Bakar yang setia kepada Ya nampaknya ini